Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati seluruh mahasiswa mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dan para penanggung jawab mata kuliah di kelas A, B, dan C. Bila malam hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan pengayaan terkait dengan publikasi ilmiah. Mungkin dalam kesempatan ini nanti saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin-poin yang perlu untuk diketahui oleh Mas dan Mbak semuanya. Pertama, bahwa publikasi ilmiah itu sebenarnya bentuk tanggung jawab dari kita selaku aktivitas akademika, selaku mahasiswa, bukan hanya dosen, tetapi juga mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan hasil karyanya. Dan kalau tidak dilatih dari sekarang, tentunya nanti akan menjadi problem ketika jenengan diminta untuk bisa mempublikasikan hasil karya ilmiah yang Mas dan Mbak miliki. Kemudian yang kedua, yang perlu menjadi kesadaran untuk kita semua, bahwa kenapa di tahun 2026 PPA harus melakukan publikasi ilmiah mahasiswa, karena kita 2027 mau akreditasi, dan itu mohon untuk bisa dipahami dan disadari bersama. Kalau kita memahami dan menyadari, maka kesulitan-kesulitan apapun itu dalam publikasi ilmiah pasti akan bisa kita urai, pasti akan bisa kita cari jalan keluarnya. Di tahun 2027 kita akan melaksanakan akred, dan persiapan akred itu sejak tahun 2026. Salah satu syarat perlu untuk unggul ya, itu 20% dari mahasiswa aktif PPA mempunyai tulisan di jurnal minimal Sinta 4 sebagai penulis pertama. Apa sih pentingnya akred buat jenengan? Saya beritahu bahwa akreditasi itu yang paling memerlukan adalah para lulusan, para mahasiswa. Oleh karenanya, kepentingan akred ini bukan hanya kepentingan personal dari Kaprodi katakanlah, atau mungkin juga dari prodi atau fakultas, tetapi ini merupakan kepentingan kita semua, terutama mahasiswa. Oleh karenanya, saya harap betul tugas publikasi ilmiah ini dijadikan sebagai sarana latihan yang serius buat panjenengan semua. Karena nanti semester depan, jenengan akan ketemu lagi dengan mata kuliah saya, yaitu PTK dan RRI. Di mata kuliah itu, saya akan mewajibkan jenengan untuk melaksanakan publikasi ilmiah minimal maksimal 2 orang untuk satu publikasi di Sinta 4. Nah, terus apa yang Anda dapatkan dari publikasi itu? Dari sisi akademik evaluasi kuliah, saya tegas-tegasan saja, kalau Anda bisa publikasi ilmiah di tahun 2026 di Sinta 4 minimal, maka saya akan memberikan Anda nilai A. Kalau misalkan tidak bisa, saya beri Anda maksimal nilai B+. Kenapa saya harus melakukan ini? Ya tadi, ada kepentingan untuk akreditasi, dan itu bukan tanggung jawab prodi semata, tetapi juga memang tanggung jawab mahasiswa semua. Dan ini merupakan syarat perlu itu berarti syarat wajib. Kalau kita datanya lengkap semua, tetapi syarat tadi 20% jumlah mahasiswa itu tidak memenuhi melakukan publikasi sebagai penulis pertama di Sinta 4 minimal,
ya maka kita tidak bisa mengajukan untuk unggul gitu. Oleh karenanya kesempatan ini tolong untuk bisa dimanfaatkan sebagai untuk latihan, dan nanti mulai Januari mohon teman-teman itu sudah mulai memikirkan mau akan melaksanakan publikasi apa. Teman-teman, saya kasih beberapa poin terkait dengan apa namanya karakteristik dari jurnal. Yang pertama, bahwa jurnal tren sekarang itu, mereka lebih senang pada hasil penelitian di lapangan dibandingkan dengan pustaka. Bukan berarti yang pustaka itu jelek, tetapi pengelola jurnal lebih senang dengan hasil di lapangan. Kenapa? Karena datanya itu lebih valid. Lebih valid karena memang terjadi dan fakta di lapangan. Yang kedua, ini bisa dicatat oleh masing-masing. Ketika kita mau melaksanakan publikasi, maka kita harus bisa mengukur timing waktu. Kalau misalkan apa namanya kuliah semester depan itu selesai bulan Juni atau bulan Juli ya salah, atau September mungkin Agustus ya, Agustus, maka Anda harus semenjak bulan Januari nanti di tahun depan itu Anda sudah mulai submit ke jurnal, karena jurnal itu ada yang terbit di bulan Januari, ada yang bulan Mei, ada yang bulan Juni, ada yang bulan Desember, itu harus dipersiapkan. Dan yang ketiga, yang paling urgent, kalau sudah submit, jangan ditinggal. Artinya ditinggal itu udah submit selesai itu. Tidak boleh gitu. Jurnal itu seperti orang nandur. Nandur itu kan harus dirawat. Kalau ada rumput yang tumbuh di pinggir-pinggir harus disabiti, harus dikasih pupuk. Nah, ketika kita sudah submit di jurnal, teman-teman itu harus mulai cari kontak di jurnal itu ada enggak WA-nya gitu misalnya, atau ada enggak emailnya gitu. Kalau ada di WA, ada WA, Anda tanyakan dulu masih bisa enggak untuk submit, ada kuota enggak, atau kalaupun sudah disubmit Anda kawal itu. Nah, cara mengawalnya gimana? Selain dengan menghubungi pengelola melalui WA atau melalui email, jenengan harus mengecek yang namanya OJS. Ini saya share dulu ya, dengan OJS. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh jurnal saya yang baru terbit kemarin di Sinta 3. Ini namanya jurnal Eloquence. Ya. Ini saya mulai submit itu tanggal 17 September 2025. Ini akan diterbitkan di bulan Desember. Nah, ini baru submit ya, baru submit. Jadi kemarin ada beberapa yang sudah mengumpulkan, ini baru submit. Dan nanti kalau misalkan kita diterima, itu akan masuk dalam tahapan review. Dan biasanya itu kalau ada review, ada apa itu disampaikan di email yang kita pakai. Ini ada revisi. Bu Isba manuskripan ini mintanya yang model-model kayak gini. Nah, ini biasanya dia minta surat pernyataannya, kita penuhi semua. Bahkan sampai masalah bayar. Nah, pertanyaannya, yang bayarnya gimana Pak? Yang bayarnya pakai duit bayarnya. Duitnya dari siapa? Kalau jenengan pas ketemu sama dosen yang baik, misalnya itu bisa kolaborasi. Misalnya bayarnya 500.000, ya. Nanti mungkin
berapa bisa dibagi. Kalau enggak ya berarti kita bayar. Karena memang jurnal Sinta itu pasti berbayar. Jarang yang gratis. Kalau gratis itu lama sekali, atau tulisan Anda itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini review. Setelah di review selesai, masuk copy editing. Copy editing selesai, sudah dipublikasikan. Contoh publikasi jurnal yang kemarin baru saja. Ya itu ya. Jadi nulis jurnal itu ya kayak saya bilang tadi nandur itu. Tidak hanya sekedar submit kemudian ditinggal itu enggak. Tetapi kita benar-benar ya merawat dan menantikan itu. Menantikan apa namanya jurnalnya itu gimana, perkembangannya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh kalau sudah publis gitu. Jadi ketika Anda nulis jurnal ya yang sudah submit kemarin itu jangan ditinggal. Udah submit selesai gitu jangan. Dan sebenarnya gini loh. Ketika Anda nulis jurnal kemudian cuma submit ditinggal, itu data sampel itu kan terekam di basis jurnal karena ada nama dan email. Nah kalau itu sudah terkenal ibaratnya itu ya tidak ada tindak lanjut, tidak ada apa, itu akan mempengaruhi kredibilitas nama jenengan di dunia perjurnalan juga. Jadi yang namanya artikel itu kan harus apa ya, maksudnya ya kita fair-fairan saja. Kalau diterima ya kita akan lanjut revisi, kalau tidak diterima ya berarti kita tarik dan kita coba untuk submit ke yang lain gitu. Nah ini adalah salah satu contoh jurnal yang kemarin saya tulis. Saya tulis ya di sela-sela kesibukan saya ngecek, bukan soal oh itu kan Pak dosen Peter, bukan. Saya selalu meyakini bahwa nulis itu ya tergantung kembali kepada tipikal orang masing-masing saja, mau abai atau mau perhatian gitu saja. Sama kayak ingon-ingonan gitu, ingul ayam, ingul hewan-hewan yang lain gitu. Kalau Anda itu open, Anda itu ngurus ya insya Allah akan hasilnya bagus gitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan, mencari, ini ada ya, sudah saya share di grup ya, namanya PPJKBA, Perkumpulan Pengelola Jurnal Kajian Bahasa Arab. Di sini ada database nih. Anda tinggal pilih, Anda mau Sinta berapa. Kalau misalnya Sinta 4, ya sudah kita pilih coba ya Sinta 4, apa aja nama jurnalnya. Kalau misalkan Sinta 3, sekarang kan publikasi ilmiah pengganti skripsi minimal Sinta 3 ya. Kalau bisa Sinta 3 itu sudah Anda tidak usah bikin skripsi lagi. Nih Sinta 4 banyak. Ada jurnal takdir, ada al-tadris, dan masing-masing jurnal itu
punya masing-masing jurnal itu punya gaya selingkuh atau template berbeda-beda. Dan itu juga kita harus ikuti. Jadi kalau nulis jurnal, ya jangan hanya nulis pokoknya udah tak sakit itu ya mereka bakal nolak. Harus Anda download dulu template-nya, kemudian apa sesuaikan font dan sebagainya. Atau fontnya seperti apa ya Anda harus menyesuaikan. Tidak boleh A4 biasa punya simpati tulis itu, apalagi asal-asalan. Karenanya mumpung ada kesempatan untuk submit ini ya, silakan bagi yang belum seriusi. Jadi Anda bisa menulis dari yang hasil penelitian lapangan atau mungkin juga kegiatan-kegiatan apa yang pernah Anda laksanakan. Itu banyak sekali yang bisa Anda garap. Misalkan ini kayak jurnal ini yang satu-satu. Pengelolaan arsip pengajaran bahasa Arab. Pengelolaan arsip pengajaran bahasa Arab di madrasah. Jadi saya datang ke madrasah di rumah saya, di dekat rumah saya lihat gimana pengelolaan arsipnya, kan ada masalah bahwa manajemen arsip di madrasah itu atau arsip pembelajaran bahasa Arab di madrasah itu penting gitu. Misalkan dulu nggak ada yang namanya digitalisasi, sekarang kan sudah ada digitalisasi. Nah, itu salah satu hasil penelitiannya seperti itu. Ini kan problem-problem yang jamak terjadi kan, banyak terjadi. Misalnya mau ngambil validitas atau keabsahan data dari AI gitu kan. Anda kan bisa ngambil itu. Anda lihat misalkan di konten-konten apa yang dibuat dari AI gitu kan. Atau efektivitas media sosial HMPS gitu kan. Bagaimana HMPS itu menggunakan media sosialnya untuk apa ini? Untuk pembelajaran bahasa Arab kah? Untuk menarik minat orang agar kuliah di PBA atau bagaimana? Nah itu hal-hal yang demikian itu lebih menarik ketika dengan seriusi untuk diteliti. Dan meneliti jurnal itu beda dengan skripsi. Kalau skripsi kan memang lama. Jurnal itu enggak saya yang begitu lama. Yang penting Anda punya kopinya apa, kemudian Anda baca dan Anda baca kajian relevannya seperti apa, Anda tulis. Kalau sekarang bahasa Inggris kan gampang, enggak kayak dulu lah. Artinya dari Indonesia Anda terjemahkan Inggris pakai AI juga bisa. Saya aja ini menerjemahkannya beberapa dari AI. Karena tidak mungkin saya bisa bahasa Inggris dengan seperti yang sudah pintar-pintar itu tidak. Tapi tidak pintar kita bahasa Inggris itu bukan menjadi halangan kita untuk menulis dalam bahasa Inggris. Atau tidak pintarnya kita di bahasa Arab tidak menjadi halangan bagi kita untuk bisa menulis dalam bahasa Arab. Kadang kita itu sudah terlalu pesimis sebelum bertanding. Padahal kalau jenengan terbiasa bisa melakukan publikasi, nulis itu, wah jenengan akan laris manis itu. Mestinya kan kegiatan ini harus diawali dari semester pertama, makanya PBA di semester depan itu saya sudah bilang ke Pak Seprodi dan juga beberapa dosen, itu saya minta memastikan bahwa setiap angkatan semester 2, 4, 6 gitu ya, itu wajibnya namanya publikasi. Paling enggak satu orang itu satu publikasi dan itu nanti bisa diklaim untuk beberapa mata kuliah. Karena memang kami butuh sekali untuk syarat perlu tadi. Syarat perlunya itu kan bukan hanya itu, ada 6, tetapi setidaknya kalau yang 5 itu mungkin kita bisa usahakan lah. Tetapi yang terkait dengan publikasi ilmiah dari mahasiswa ini, kita benar-benar dalam posisi yang tidak bisa ngarang gitu. Sehingga kalau kita semua tidak mencurahkan pikiran dan juga perhatian ke sini, tidak mendahului takdir, tapi untuk unggul itu sulit. Kenapa? Karena syarat perlunya tidak tercapai. Bukan berarti, wah ini Pak Walik pesimis gitu ya. Pak Walik pesimis, bukan gitu. Tapi syarat perlu itu kan syarat wajib.
Kayak orang sholat itu kan wudhu itu syarat wajib. Seberapapun bagusnya membaca surat Al-Fatihah, kalau tidak wudhu secara fikih kan tidak sah sholatnya. Sama dengan akreditasi. Oleh karenanya, menulis itu nggak harus yang daki-daki atau gimana. Tetapi problem-problem ini yang lagi disukai. Atau misalkan saya dulu pernah publikasi ilmiah Desember tahun kemarin, itu terkait dengan fiba. Terkait dengan fiba. Fiba itu kan banyak problem ya. Artinya kita bisa menemukan banyak problem di situ. Misalnya kesulitan mahasiswa, banyak sekali problem-problem yang mestinya itu harus bisa kita urai. Atau proses pembelajaran bahasa Arab sendiri itu memang sulit. Nah, oleh karenanya banyak ditemukan hmm, problem yang mestinya bisa kita jadikan sebagai sebuah tulisan. Gitu. Nah, saya kira itulah untuk memantik apa namanya diskusi. Dan kalian ada pertanyaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu mau saya sampaikan terkait dengan tugas tadi sudah ada dari kelasnya Mas Ardian. Itu kelas apa Mas Ardian? Kelas A atau B itu? Kelas A. Kelas A dan kelas C kalau salah yang muda ya. Kalau kelas B belum semua, belum sama sekali ya. Nah itu nanti silakan bisa dikumpulkan maksimal hari Senin depan lah, maksimal hari Senin depan. Semuanya buat yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan maksimal hari Senin depan. Sekali lagi mohon dipahami bahwa kebutuhan urgent kita saat ini adalah publikasi ilmiah. Oleh karenanya semua mahasiswa, apalagi yang semester 6, itu punya tanggung jawab moral untuk menentukan itu. Dan kami di Prodi juga tidak nyuruh-nyuruh saja. Kami sudah melobi ke Pak Dekan, ke Pak Wadek, ke Pak Kabak, untuk setidaknya menyiapkan anggaran guna apresiasi kalau Anda publikasi. Ya mungkin tidak semua bisa di cover, tetapi paling tidak ada upaya dari fakultas atau dari prodi itu untuk ngewangi dengan. Dan ini memang sangat urgent, wajib itu. Pokoknya kalau misalkan publikasi ilmiah itu kurang dari 20%, maka akreditasi PPA tidak akan unggul. Dan Anda nanti akan lulus tidak unggul. Anda akan lulus di PPA sebagai prodi yang misalnya baik atau sangat baik, kan baik, sangat baik dan unggul. Saya kira itu untuk mengawali, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa ditanyakan di forum ini ya. Silakan. Halo, ada yang ditanyakan? Apa sudah paham semua? Izin bertanya, Bapak. Vanessa, silakan. Mohon maaf sebelumnya, tadi kan misalkan tulisan kita itu tidak diterima dari jurnalnya,
Kan tadi Bapak bilang kita bisa tarik tulisannya, itu maksudnya tarik tulisannya buat kita submit ke jurnal lain tuh gimana, Pak? Ya, kalau misalkan kita sudah kontak ke pengelola jurnal dan ternyata tulisan kita itu ditolak atau belum kontak, makanya kan gini Mbak, penting untuk mengecek OJS. Tadi OJS itu yang kalau kita mau upload jurnal itu loh. Ya, penting mengecek OJS secara berkala. Misalkan 3 hari sekali, seminggu sekali, itu kita cek. Barangkali ada laporan misalnya, oh tulisan kita itu ditolak. Ya kalau tulisan kita ditolak, kita coba untuk submit ke jurnal yang lain gitu. Kita coba untuk submit ke jurnal yang lain. Nah kalau misalkan sudah 1 minggu, 2 minggu kok tidak ada kabar, Anda coba cari kontaknya. Karena setiap jurnal itu biasanya pasti ada kontaknya. Kontak itu ya bisa WA atau email, Anda tanyakan. Kalau tetap aja kok nggak apa namanya nggak ada kabar, Anda boleh narik kemudian masukkan ke jurnal yang lain. Dan ketika misalkan Anda submit ke jurnal yang lain, misalnya di jurnal sebelumnya itu Anda kemudian diterima, di jurnal itu juga Anda terima, ya Anda bisa pilih salah satu. Gitu, Mas. Jadi memang dalam menulis jurnal itu ya harus benar-benar dipantau, dikawal. Tidak hanya tinggal submit, kemudian ditinggal itu enggak. Begitu ya Mbak Vanessa ya. Oke, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo yang lain. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Ini banyak yang hadir tapi pada kayaknya udah paham semua ya. Gimana Mas Ardiansyah? Cukup, Pak. Udah cukup ya? Baik, kalau cukup ya enggak apa-apa. Yang penting itu tadi pesan saya. Nulis, submit, kemudian dikawal, gitu. Dipantau terus. Bilangan kan yang KKL itu gimana coba? Ya kan? Yang terbit berapa itu? Makanya nanti KKL berikutnya itu kita KKL-nya itu di semester untuk yang tahun sekarang, untuk yang angkatan adik kelas 9 itu kita akan minta mereka nulis apa namanya buku itu, buku bunga rampai itu. Karena kan zona itu kan lama. Tapi kalau adik kelas yang angkatan 2025 yang sudah dapat OBE, dia KKL semester 4 nanti input nilainya di semester 7. Artinya ada sekian semester untuk mereka sertifikasi. Kalau tidak publikasi, ya pasti mereka tidak akan dapat A walaupun dia sudah berangkat kembali sekalipun. Karena memang tuntutan kita seperti itu. Dan ini tidak bisa dikelola prodi untuk kalau misalnya gini ada 100 mahasiswa PPAP, 20%-nya berarti 20 orang. Sedangkan terakhir kami lihat itu ada sekitar 400-an mahasiswa aktif di PPA. Berarti kan 80 orang loh yang harus mereka itu publikasi minimal di tingkat 4 dan sebagai penulis pertama. Yang jelas, publikasi ilmiah itu manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali. Makanya saya pengen angkatan jenengan itu nanti kan setelah makhluk ini selesai Anda bisa mengajukan judul. Saya harap Anda itu lebih banyak yang ke publikasi ilmiah Sinta 3. Karena kalau dihitung-hitung terkait dengan uang, Sinta 3 itu membayarnya sekitar 500 sampai 1 juta. Itu kan sama, bahkan lebih kalau Anda itu nulis pada skripsi.
skripsi nanti cetaknya juga berapa, belum lagi bolak-baliknya bimbingan dan sebagainya. Kalau sama-sama bimbingannya, kenapa tidak milih publikasi saja? Dan problemnya itu kan lebih jauh lebih banyak, banyak sekali. Bisa lihat banyak hal lah pokoknya. Tadi aja saya contohkan yang manajemen arsip pembelajaran bahasa Arab di madrasah saja, saya bisa terbit di Sinta 3, ya kan? Artinya kemungkinan kajian yang menurut kita itu dianggap remeh itu malah bisa. Kita kan bisa melihat, katakanlah misalnya dari sisi kurikulum atau kesulitan publikasi ilmiah mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Anda bisa nulis apa sih kesulitan nulis itu, pakai teori kesulitan nulis, pakai teori kitabah misalnya, itu kan bisa. Jadi nanti tidak monoton ya, penggunaan atau mungkin juga kalau tidak yang lapangan yaitu pengembangan dan pengembangan, atau Anda bisa mengambil peran HMPS atau peran lembaga kursus, itu kan banyak. Peran lembaga kursus seperti apa, misalnya ada sekarang itu Sarmada, mereka fokusnya ke online. Anda pilih kalau kursus online itu secara kualitas dan kuantitasnya seperti apa. Banyak sekali kajian yang bisa kita dapat. Oleh karenanya saya berpesan jangan mudah nyerah. Dan mudah kalau nanti semua mahasiswa berpikir seperti itu berat. Karena memang jangan mahasiswa, kalau Anda mahasiswa saya kira Anda akan ada yang nyuruh Anda untuk nulis, untuk publikasi gitu. Jadi jalani bareng-bareng, kolaborasi. Kalau ada berapa kan tadi sudah kita lihat di PJPKBA itu, jangan satu jurnal Sinta ini dihajar semua sama itu, di submit semua ke situ, jangan. Maksimal 2 kelompok ke situ, nanti yang lain cari yang lain lagi. Kalau di situ semua ya mereka bingung itu kayaknya lagi apa. Nah, tradisi publikasi itu sudah masuk di wilayah perkuliahan kita. S2, apalagi S3. S2 itu kuliah wajib publikasi. Nggak publikasi, nilainya nggak keluar. Bukan dikasih nilai, tapi bukan A itu, nilainya nggak keluar. Itu. Jadi modelnya sudah sekarang seperti itu. Karena memang mempublikasikan karya itu menjadi hal yang urgent, menjadi hal yang penting sebagai bukti bahwa kita memiliki kapasitas itu. Saya kira demikian dulu nih. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan. Kalau tidak di forum ini bisa melalui WA, atau kalau urgent banget bisa melalui WhatsApp ke saya. Yang jelas, saya harap dukungan dari seluruh mahasiswa teman-teman semester 6 ini, satu, untuk meningkatkan kemampuan akademik panjenengan semua. Dua, untuk prodi PPA. Karena memang itu tanggung jawabnya seluruh mahasiswa. Kami dari pengelola prodi, khususnya saya Prodi, hanya bisa ngasih semangat, hanya bisa mengarahkan, mencoba memberikan dukungan finansial yang bisa dikeluarkan oleh fakultas. Kalau sudah publis, barangkali nanti ada dibuka pendaftaran apresiasi publikasi. Kalaupun tidak, ya memang semua itu adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk mempertahankan unggul di akreditasi BPA. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih atas keluhan waktu hadir di malam Natal ini. Saya tidak akan mengucapkan selamat Natal, tetapi yang jelas kita menikmati liburannya juga ada. Dan besok tidak ada pelayanan di BPA, di RTIK ya, karena memang hari Minggu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.